Shalom jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita bisa berjumpa kembali di dalam acara pesan singkat pada kesempatan kali ini. Saudara-saudara, pada bulan September ini, Gereja Keluarga Tabernakel selalu mengusung tema keluarga. Dan kita semua tahu bahwa keluarga adalah salah satu hal yang mendasar di dalam kehidupan manusia. Dan juga kita semua tahu bahwa keluarga adalah organisasi pertama yang dibentuk oleh Tuhan. Saudara, pernahkah saudara mendengar adalah satu lagu sekolah minggu? Dan lagunya tuh berbunyi seperti ini. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Itu kalau misalnya kita bawa ke dalam sekolah minggu, biasanya ada beberapa bahasa ya. Ada bahasa Indo, ada bahasa Inggris, ada bahasa India juga ada. Tapi yang paling menyentuh itu adalah bahasa Inggris ya. When Jesus in my family, happy happy ho. Menyentuh maksudnya dengan tema kita pada di bulan September ini. Jesus in my family. Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah pengalaman dari seorang bapak yang tercatat di dalam Alkitab. Sebagai seorang bapak yang membawa Yesus masuk ke dalam keluarganya. Kita akan coba lihat siapakah sosok bapak ini. Kita akan coba buka di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-32. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Saudara, di sini adalah sebuah kisah berkenaan dengan seorang kepala penjara Filipi yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaannya. Dia adalah seorang kepala penjara yang tugasnya harusnya mengawasi, yang tugasnya harusnya menjaga agar para narapidana atau para tahanan itu tidak kabur, tidak melarikan diri, tidak bisa ada usaha melarikan diri dari para narapidana. Tetapi apa yang terjadi di saat itu? Di saat Paulus dan Silas di penjara di Filipi, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang begitu luar biasa, sehingga semua pintu-pintu penjara itu terbuka. Di saat itulah kepala penjara itu, dia merasakan adanya bahaya dalam pekerjaannya. Dia sudah melakukan kelalaian dalam pekerjaannya. Dia ingin membunuh dirinya, ingin menghabisi dirinya. Tetapi apa yang dikatakan Paulus, "Jangan celakakan dirimu." Kemudian akhirnya kepala penjara itu berkata, Tuan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Apakah saya tidak tahu apakah di dalam keluarga saudara pernah mengalami sebuah masalah, atau pada saat ini mungkin sedang mengalami permasalahan. Entah itu permasalahan dengan pekerjaan, entah itu permasalahan di hubungan keluarga. Tapi saudara pernah nggak bertanya pada Tuhan, apa Tuhan yang harus saya lakukan? Melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatan di dalam keluarga, hubungan-hubungan di dalam keluarga, melibatkan Tuhan Yesus. Jesus in my family, happy happy ho. Seperti bagaimana kepala penjara ini ya. Kita lihat apa yang terjadi pada waktu kepala penjara ini menerima Tuhan Yesus. Kita baca ayat berikutnya, ayat 33 sampai 34 dari Kisah Para Rasul 16. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kita lihat ya saudara, bagaimana adanya perubahan sikap oleh bapak kepala penjara ini. Kalau kita tahu ya, kita pernah melihat sipir penjara, apalagi kalau kepala penjara
situasinya pasti adalah dia tidak akan pernah membasuh ataupun mengobati luka tahanannya ya. Karena pada saat ini tuh yang melayani mereka tuh adalah tahanannya, yaitu Paulus dan Silas. Dia tidak akan pernah bisa menjamu tahanan. Pasti kalau kepala penjara tuh pasti tegas, disiplin, mungkin terkadang kasar. Dan kita lihat bagaimana emosionalnya kepala penjara ini pada waktu ada masalah, ia langsung menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Begitu impulsif, begitu mengambil tindakan yang tidak berpikir panjang. Tapi kita lihat, setelah dia dan keluarganya menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya, kita lihat bagaimana keluarganya memberi diri dibaptis, berbuat baik kepada orang-orang lain, termasuk kepada para tahanan, termasuk kepada Paulus dan Silas, yaitu adalah tahanannya dia. Tahanan yang harus ia awasi. Kita lihat bagaimana kehadiran Yesus Kristus, Tuhan Allah, di dalam sebuah keluarga itu membawa sukacita baru, itu membawa tindakan baru, itu membawa kehidupan baru oleh untuk keluarga itu. Seperti kepala penjara itu. Bayangkan kalau seandainya Paulus dan Silas tidak menghentikan aksi dari kepala penjara itu. Pasti keluarga itu sedang berduka karena kepala penjara itu sudah kehilangan nyawanya sendiri dan ia membunuh dirinya sendiri. Pasti terjadi suatu kesedihan. Tetapi kita lihat bagaimana Yesus masuk ke dalam keluarga itu dan menghidupkan kembali, membawa sukacita kembali. Apakah saudara mau melakukan hal itu di dalam keluarga saudara masing-masing? Pada waktu saudara memiliki masalah, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah kepada Tuhan. Libatkanlah Tuhan Yesus di dalam keluarga saudara-saudara sekalian. Maka saya percaya akan terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Masalah, saya yakin masalah tidak akan langsung selesai dengan instan. Saya yakin juga pada waktu kepala penjara ini lalai dalam tugasnya, pasti ada konsekuensi yang harus ia terima dari pejabat-pejabat kota dong tentunya. Walaupun di dalam Alkitab dia tidak dijelaskan apa konsekuensi itu. Tetapi pasti ada konsekuensinya karena ia telah lalai dalam pekerjaannya. Tetapi ia menerima semua itu dengan sukacita. Sebab hal yang membuat dia sukacita adalah ia dan seisi rumahnya sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah menarik Yesus masuk ke dalam keluarga kepala penjara ini. Saya berharap ini menjadi rema bagi kehidupan kita. Dan biarlah kita selalu melibatkan Tuhan Yesus di dalam hubungan keluarga kita, di dalam keluarga kita. Maka percayalah, keluarga saudara akan mendapatkan sukacita yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Dan penyelesaian-penyelesaian masalah yang terus-menerus ada, semuanya bisa terselesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. When Jesus in your family. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.